Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almahera dengan NPM A1C021037 dari Program Studi Pendidikan Matematika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kepemimpinan sekolah efektif dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Adapun materi yang akan saya bahas, yang pertama konsep kepemimpinan, yang kedua faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan, yang ketiga teori kepemimpinan, yang keempat syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan, yang kelima yaitu fungsi kepemimpinan, yang keenam kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, yang ketujuh kunci sukses kepemimpinan, dan yang terakhir gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu konsep kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership merupakan hal yang sangat penting di dalam sebuah lembaga pendidikan. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai kepemimpinan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut Siagin pada tahun 1986, kepemimpinan merupakan motor penggerak dari semua sumber-sumber dan alat yang tersedia bagi suatu organisasi. Yang kedua, menurut Terry pada tahun 1986, kepemimpinan merupakan hubungan antara seseorang pemimpin dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Menurut Asmendri pada tahun 2012, perilaku seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikelompokkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin. Yang ketiga, faktor lembaga yang dipimpin. Yang keempat, faktor-faktor legal. Yang kelima, faktor lingkungan sosial. Dan yang terakhir, faktor perubahan dan pembaruan. Materi selanjutnya yaitu teori kepemimpinan. Teori-teori tersebut menurut Said pada tahun 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori orang terkemuka. Yang kedua, teori lingkungan. Yang ketiga, teori pribadi dan situasi. Yang keempat, teori interaksi dan harapan. Yang kelima yaitu teori humanistik. Materi selanjutnya yaitu syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Menurut Asmendri pada tahun 2012 mengungkapkan syarat dan proses seseorang pemimpin pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji, antara lain periang, ramah, bersemangat, pemberani, murah hati, spontan, percaya diri, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Yang kedua, memahami dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan pada bawahan dan stakeholder. Yang ketiga, memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang lainnya yang relevan. Dan yang terakhir yaitu berpegangan pada prinsip-prinsip umum kependidikan yang meliputi konstruktif, kooperatif, kreatif, partisipatif, pendelegasian yang baik atau proporsional, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan Pancasila yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Materi selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan. Secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan menjadi 5 fungsi pokok, yaitu menurut Carnidin dan Max Haley pada tahun 2012. Yang pertama yaitu fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Yang kedua, fungsi konsultasi, sama halnya dengan fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Yang ketiga, fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. Dan yang terakhir, fungsi pengendalian. Fungsi ini dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengarahan. Materi selanjutnya yaitu kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Yang pertama, initiatif. Yang kedua, inquiry. Yang ketiga, advocacy. Yang keempat, conflict solving. Yang kelima, decision making. Dan yang terakhir, kritik. Materi selanjutnya yaitu kunci sukses kepemimpinan. Menurut Mulyasa pada tahun 2013 ada 10 kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah, yaitu mencangkup yang pertama visi dan misi yang utuh, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga
keteladanan. Yang keempat, memperdayakan staf. Yang kelima, mendengarkan orang lain. Yang keenam, memberikan layanan prima. Yang ketujuh, mengembangkan orang. Yang kedelapan, memperdayakan sekolah. Yang kesembilan, fokus pada peserta didik. Dan yang terakhir, manajemen yang mengutamakan praktik. Materi yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan. Menurut Asmendri, pada tahun 2012 ada 4 gaya kepemimpinan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tipe otoriter, merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusatkan dalam diri satu orang. Ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. Yang kedua, demokratis, merupakan pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka serta mereka dapat menyumbang sesuatu. Yang ketiga, kedali bebas, merupakan pemimpin memberi kekuasaan pada bawahan. Yang keempat, tipe pseudo-demokratis adalah kepemimpinan yang disesuaikan dengan tingkat kedewasaan bawahan.